penelitian tentang teori kuantum atau partikel, unsur material terkecil pada tubuh manusia, telah berlangsung sangat lama. Pengembangan teori kuantum ini dimulai pada awal abad ke-20 ketika para ilmuwan menyadari bahwa fisika klasik Newton tidak dapat menjelaskan perilaku partikel subatomik. Bermula sekitar tahun 1900 ketika Max Planck memperkenalkan gagasan tentang kuanta atau paket energi terkecil. Sekarang, yang sudah tidak asing lagi kita ketahui, yaitu partikel kuantum. Dan pusat intisari kuantum tersebut, yaitu disebut quark, secara saintifik adalah titik kosong, di mana kekosongan itu mereka menyebutnya energi. Dan titik ini tidak bisa kita lihat dengan mikroskop biasa, melainkan harus super mikro. Dan hasilnya itu pun tidak dapat disentuh. Bukan karena saking kecilnya, melainkan pada akhirnya wujud fisik diri kita ini atau semua benda yang tampak di alam dunia ini adalah dari bagian partikel-partikel atau sesuatu yang tidak tampak. Simpelnya, apa yang tampak dinamakan quark tersebut adalah terpadatnya gelombang energi yang bisa dilihat oleh mata manusia dengan alat yang super canggih yang telah dibuat di peradaban saat ini dengan dana triliunan rupiah hanya untuk bisa melihat dan membuktikan unsur terdasar makhluk dan benda, yaitu partikel yang dinamakan kuantum atau quark. Tubuh kita ini mungkin diperkirakan ada triliunan quark atau jauh lebih dari itu. Tidak akan mungkin bisa dihitung secara matematis. Titik quark yang menyatu dalam gelombang energi yang menjadi padat itu membentuk apa yang tampak seperti tubuh kita saat ini. Dari susunan-susunan yang sudah disetting oleh Allah dari quark itu terbentuk wujudnya masing-masing. Wujud dari semua yang tampak di dunia alam material ini, termasuk bagian tubuh serta organ kita dan benda-benda hidup atau mati. Seluruhnya yang wujud yang bisa kita lihat, yang tercipta. Ini tentu adalah peran dan kebesaran Allah, dan hanya sebatas itu kemampuan manusia meneliti dalam usahanya untuk mencari tahu. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Dan surah Al-Mu'minun ayat 13-14, kemudian kami menjadikannya setetes air mani, lalu segumpal darah, lalu tulang. Logika sederhana, umum atau rahasia dan konsep spiritual tentang penciptaan serta makna tentang cermin. Sebenarnya hal-hal ini sudah sangat dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan muslim atau para sufi, orang-orang yang menyucikan diri dari fananya dunia ini sejak dulu, dan tentu semuanya bersumber dari Islam sendiri, baik secara ilmiah maupun akidah dan literasi Al-Quran tentang ayat-ayat penciptaan yang berlandaskan rasionalitas, hukum sebab akibat akan segala unsur yang diamati, maupun langsung dalam hakikat serta ma'rifat hukum Allah. Melihat dari penelitian dan hasilnya tentang unsur dasar material dari manusia, bahwa sesungguhnya kita terdiri dari sebuah titik kosong yang juga disebut kuantum atau quark, tentulah saling berkaitan. Dalam bahasa spiritual Islam, mengartikan aura adalah nur atau cahaya. Nur berbeda dengan energi. Nur adalah keadaan jiwa yang lahir dari rasa ikhlas, khusyuk, atau merasa diawasi Allah. Ketika nur kuat, seseorang terasa berwibawa meski diam. Itulah
yang oleh orang awam sering disebut aura. Hal ini berkaitan dengan sebuah frasa masyhur salah satu tokoh besar Islam saat ini, Syekh Umar bin Hafidz, dalam nasihatnya dengan bi'al-mana atau bukan teks literal. Sebuah makna bahwa cahaya kamera dan sorotan berlebihan bisa mengurangi nur cahaya batin karena ia menarik perhatian jiwa kepada pandangan manusia, bukan kepada Allah. Artinya bukan cahaya kameranya secara metafisik yang berbahaya, tapi ketika hati lebih hadir kepada pandangan manusia daripada kepada Allah. Dalam redaksi lain, makna yang tersirat ketika seseorang terlalu sering disorot dan direkam itu bisa melemahkan keikhlasan dan mengurangi keberkahan nur yang ada padanya. Syekh Umar bin Hafidz juga sering menekankan bahwa hati manusia lemah terhadap pujian, jiwa mudah berpindah kiblat. Ketika seseorang sadar sedang direkam, sadar sedang dilihat, kemudian mereka menyesuaikan sikap agar terlihat baik, maka terjadi pergeseran halus niat dari lila menjadi linas, dari kehadiran menjadi penampilan. Disinilah aura atau nur itu menipis. Ketika disorot kamera, hati sadar, aku sedang dilihat. Jiwa mulai ingin bagus, ingin diterima, ingin diakui. Hadirlah ria khafi atau ria tersembunyi. Dalam hal ini, Allah tidak murka, tapi nur ditarik perlahan, diganti dengan cahaya palsu, karisma buatan. Para alim ulama menyebutkan, jika nur pergi, yang tersisa hanyalah bayangan. Syekh Umar juga selalu menjaga muridnya dengan mengingatkan agar sumber nur dalam diri tidak tertukar tanpa disadari. Dengan nasihatnya, jangan menukar nur dengan exposure, jangan menukar hudur dengan branding. Sekali lagi, branding yang membuat nur cahaya batin padam, bukan kamera. Tapi ketika hati berhenti memandang Allah dan mulai hidup dari pandangan manusia. Dalam tasawuf, cermin mirah punya makna simbolik yang berat. Cermin nafs yang sedang memandang dirinya, bukan lagi pandangan manusia lain, tapi pandangan diri kepada diri. Ini bahkan lebih halus dan lebih berbahaya daripada hanya ingin dipandang orang. Bayangkan ketika keduanya bekerja. Nafs yang sedang memandang dirinya sendiri di cermin, kemudian memotretnya. Ditambah ada hasrat, keinginan menunjukkan prestis, kamera, atau gadget yang dimilikinya. Lalu di-share dengan tujuan jelas untuk dilihat khalayak. Pertanyaannya sebahaya, apakah itu? Mari kita lihat perbandingannya terlebih dahulu. Perbedaan di foto orang versus foto di cermin. Difoto oleh orang, yang dilihat adalah pandangan makhluk. Ujiannya adalah ria. Foto sendiri di cermin, yang dilihat diri sendiri. Ujiannya ujub, menikmati hasil foto, yang dilihat citra diri. Ujiannya cinta nafs. Dan para alim ulama sepakat ujub lebih sulit disembuhkan daripada ria. Kalimat yang sering dipakai para masyayikh, jika engkau senang melihat dirimu, jangan heran jika Allah menahan cahayanya darimu. Bukan hukuman, tapi pendidikan cinta Allah. Allah ingin hati kosong dari selainnya, bahkan kosong dari rasa kagum pada diri sendiri. Tasawuf mengingatkan, hati tidak diciptakan untuk menampung banyak pandangan sekaligus. Terlalu banyak tatapan, hati terseret keluar dan nur melemah. Ada 3 lapis ujian. Cermin bisa sama dengan ujub, kamera bisa sama dengan ria, algoritma dengan cinta dunia, hubud dunia. Algoritma tidak peduli ikhlas, ia hanya memperkuat apa yang sering diberi makan. Tasawuf menyebut apa yang sering diberi perhatian akan menjadi Tuhan kecil dalam hati.
Imam Al-Junaid berkata, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hamba. Tidak diketahui malaikat untuk dicatat dan tidak diketahui nafs untuk dibanggakan. Ketenaran membuat amal sulit disembunyikan dan amal yang tidak tersembunyi mudah tercampur ria. Industri agama membuat Islam menjadi gaya hidup, identitas komunitas, dan estetika sosial. Tasawuf mengingatkan, Islam bukan sekadar identitas. Islam adalah perjalanan menuju fana, yaitu lenyapnya ego dalam kehadiran Allah. Kalau agama hanya memperkuat ego kolektif, maka ia kehilangan ruhnya, apalagi ego diri pribadi. Maka, jernihkan dan jagalah tauhid